Lagi apa? Mmm, Kalau habis beres urusannya kesini ya? Iya, nggak apa-apa, aku mau bareng kamu aja. Sini sini. Udah beres kan kerjaannya? Nggak apa-apa, aku cuma pengen cerita aja. Iya, iya sih nggak apa-apa. Aku cuma pengen cerita. Soalnya tadi aku habis dengerin podcast horor gitu kan. Iya, aku dengerin di jalan tadi pas di jalan pulang aku dengerin podcast gitu kan. Lumayan seru buat nemenin perjalanan. Lumayan loh setengah jam dari kantor ke sini. Pegel sih. Kenapa kamu mau pijitin aku? Enggak juga sih. Enggak apa-apa, enggak usah ya. Enggak apa-apa, enggak usah pijitin segala macam. Ini aku mau cerita. Tadi tuh aku dengerin podcast horor kan. Terus podcastnya itu cerita tentang kejadian horor gitu di gunung atau lagi camping atau lagi kemah. Pokoknya seputaran itu deh. Nah, dari cerita itu tuh aku ingat bahwa aku tuh sering gitu kan main ke gunung, camping segala macam. Kamu tahu kan hobi aku. Nah, aku tuh ingat-ingat lagi ya, aku pernah nggak sih punya cerita horor atau yang seram di gunung. Aku udah lupa gitu, jarang diingat-ingat lagi kan. Nah, setelah diingat-ingat, aku tuh banyak ternyata pengalaman-pengalaman horor di gunung tuh. Iya, kita kan waktu SMA ya cuma tahu doang kan, sebatas tahu doang kan, cuman gak pernah apa ya, gak pernah cerita panjang lebar kan, apalagi kayak gini horor. Aku tuh jadi pengen ceritain ke kamu tahu, aku nggak mau nyimpen ceritanya sendirian. Iyalah, kamu berani nggak? Ini sebetulnya nggak terlalu serem sih, karena aku nggak lihat apapun yang menakutkan gitu. Cuman ini kayak vibe-nya itu emang benar-benar horor gitu loh. Gak apa-apa nih aku cerita. Ya kamu duduk dulu di sini bareng aku. Jadi gini. Dah ya, duduk dulu di sofa di sini. Jadi gini, ceritanya tuh aku tuh kan waktu SMP sampai SMA aktif di pramuka kan. Dan aku tuh sering banget jadi panitia pendahulu karena sebagai orang yang nyiapin segala macam kebutuhan perkemahan. Ya kamu ingat kan aku sering despen kalau sekolah kalau ada acara pramuka atau OSIS. Nah, itu tuh sama halnya waktu aku jadi panitia perintis yang satu hari sebelumnya berangkat ke lokasi perkemahannya. Nah, di sana tuh aku mulai adalah beberapa kejadian yang menurut aku itu cukup bikin takut sih, itu serem sih jujur. Jadi ceritanya tuh waktu SMP kan, aku udah jadi panitia kelas 2 tuh, kelas 2 atau kelas 3, aku lupa. Waktu itu tuh aku jadi panitia perintis dan itu tuh malam Jumat. Aku ingat banget hari hari kemahnya tuh Jumat, Sabtu, Minggu, Minggu pagi pulang. Nah, aku tuh datang ke bumi perkemahannya tuh hari Kamisnya, hari Jumat. Kamu bayangin gak sih? Kita perintis cuman satu tenda ya, 8 orang gitu. 8 orang buat ngurus perkemahan yang lamanya 3 hari. Terus panitianya cuma 8 orang yang jadi perintis. Kita tuh nyiapin kapling, kita nyiapin
tenda panitia segala macam yang segitiga itu, kamu tahu kan, tenda posko yang bisa muat 20 orang lebih itu. Nah, setelah kita ngerjain semua kerjaan mulai dari pembersihan lahan, bikin parit, ngederin tenda panitia, bikin kafling tenda peserta, itu tuh beneran capek banget kan. Nah, setelah kegiatan yang capek itu tuh kita akhirnya selesai di sebelum maghrib. Iya, sebelum maghrib kayak, kalau nggak salah sebelum maghrib ya. Selanjutnya kita tuh sholat berjamaah maghrib. Nah, di maghrib ini kita tuh baru sadar, benar-benar baru ngeh gitu. Oh iya ya, sekarang tuh malam Jumat. Dan itu pun setelah diingetin oleh sama guru agama kita. Beliau bilang tuh, oke, karena ini malam Jumat, oke, mari kita berdoa bersama buat kelancaran perkemahan 3 hari ke depan. Ya kayak gitulah. Nah, di sana tuh aku baru ngeh, oh ini malam Jumat ya. Aku beneran enggak ngeh. Nah, setelah ngomong-ngomong gitu, akhirnya dimulailah tahlilannya buat doa bersama. Kalau tahlilan, nah posisi tahlil kita tuh benar-benar di tengah lapangannya. Jadi ada tiang bendera yang barusan kita pasang siang tadi. Nah, kita tuh di sekitar situ di bawahnya lah. Dan kamu inget gak, kamu pun pernah kemah kan sekali waktu SMA, waktu angkatan kita. Nah, itu di tempat itu, kamu ingat kan? Itu tuh tempat kemah tapi dikelilingin pohon yang gede banget, sumpah gede banget kan. Nah, waktu SMP itu tuh lebih rimbun lagi. Waktu aku SMP, waktu kita SMA kan udah agak terang ya. Waktu aku SMP itu bener-bener gelap, bener-bener rimbun. Dan seingat aku, kita tuh bener-bener gelap gitu loh. Iya sih, emang ada pemukiman kan di depan-depannya, cuman kan belum sepadat waktu kita SMA. Waktu aku SMP tuh itu beneran sepi, beneran kosong, belum ada cottage-nya, belum ada villanya. Waktu kita SMA kan udah ada villanya tuh di samping-samping danaunya. Nah, waktu aku tuh belum ada sama sekali, masih semak aja gitu, masih kebun hutan gitu. Nah, setelah kita tahlil, pas tahlil berjalan, nah aku tuh bener-bener ngerasa tiba-tiba merinding karena di atas kepala aku, di sela-sela daun pohon yang segede-gede gaban itu tuh ada bola api lewat dari arah belakang ke arah depan, kayak gitu. Aku nggak tahu itu kenapa. Dan ternyata aku nggak sendiri yang ngerasain itu. Kamu ingat kan temen aku Rizky? Aku tuh sama dia bener-bener pas ngerasain itu, tengok-tengokan satu sama lain. Aku nengok dia, dia nengok aku, seolah-olah sama ngerasain hal yang sama gitu. Bener-bener ngerasain hal yang sama, bahwa kita ngerasain ada sesuatu yang terbang dari belakang ke depan. Terus kita berdua dengan bareng tanpa aba-aba melihat ke atas, dan beneran itu ada bola api. Nah, aku nggak tahu. Aku mikirnya tuh itu kayak arus listrik gitu loh, karena mungkin ada kabel atau apa. Cuman setelah dipikir-pikir lagi, ya kali di tengah perkemahan gini ada kabel ngejuntai dari atas kan, kayaknya nggak mungkin kan. Nah, habis itu tuh kita berdua turun lagi pandangannya, diam-diaman. Setelah diam-diaman, kita tuh ya lanjut aja lagi tahlilannya.
kayak nggak ada sesuatu terjadi, tapi itu beneran, kita beneran ngerasain hal itu. Nah habis itu selesailah tahlil, aku nggak tahu apa yang terjadi, tapi semua orang tiba-tiba lihat-lihatan satu sama lain, seolah-olah, lu lihat nggak tadi, lu lihat nggak tadi, ada yang lewat di atas, ada bola api lewat di atas. Dan akhirnya kita semua yakinin bahwa kita ngeliat hal yang sama, bukan hanya aku doang, bukan hanya halusinasi aku doang, kita tuh beneran ngeliatin hal-hal yang sama. Aku beneran takut kali itu. Sebetulnya aku tuh percaya sama yang kayak gitu, tapi aku lebih milih buat nggak peduli karena kayaknya kerjaan aku buat beresin persiapan perkemahan lebih banyak deh, jadi aku nggak terlalu mikirin hal itu. Tapi setelah kemah itu tuh selalu jadi bahan cerita kita para perintis itu loh, sampai diceritain ke guru-guru, sampai diceritain ke panitia yang lain. Ya setelah kemah lah, aku kalau kerjain setelah kemah aku takut ada kenapa-napa kan, aku tuh males urusin kayak gitunya, tahu yang. Iya, kamu takut ya? Masa kamu nggak punya sih cerita-cerita kayak gitu? Iya itu kan sebenarnya bukan, nggak ada penampakan wujud yang menyeramkan gitu kan, cuman itu tuh tetap bikin kaget dan bikin takut, tau yang. Iya, udah malah jadi takut beneran. Kamu takut, aku takut, nggak tahu kenapa aku takut, jadi bawanya takut yang. Padahal aku sendiri yang cerita ya. Ya soalnya kalau denger podcast itu mah sambil lucu-lucuan, sambil ketawa-ketawa, jadi nggak terlalu takut, tau. Kamu kenapa? Ih, kenapa deket-deket takut ya? Sebetulnya banyak deh, setelah diingat-ingat tuh cerita aku tuh banyak. Iya di perkemahan itu aja aku 4 kali gitu, apa 5 kali di sana, dan selalu ada cerita horornya. Tapi aku selalu lupain karena kayaknya ada hal yang lebih penting yang harus aku pikirin. Soalnya aku sering jadi panitia, harus harus ngurusin semua hal, harus ngurusin banyak hal. Kayaknya nggak penting gitu mikirin hal-hal kayak gitu. Iya, kamu takut ya? Iya, ya tenang, aku ada. Udah kamu baca doa aja, yang penting kamunya positif energi. Jangan terlalu pikirin aja kerjaan kamu yang numpuk itu, pasti lupa deh, sumpah. Itu lebih horor kayaknya. Waktu kita kuliah juga kayaknya lebih mentingin nakutin revisi-revisian skripsi yang gak ada kelarnya itu loh. Ya udah ya, aku temenin. Ya udah malam, ya tidur, waktunya tidur istirahat. Ntar aku ceritain lagi cerita-cerita horor lainnya. Ya.